Usai menghadiri peletakan batu pertama RSUD Kabupaten Buton Tengah, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meresmikan gedung Tower 3 Rumah Sakit Benyamin Gulukolaka, Sulawesi Tenggara pada Jumat, 2 Mei 2025. Dengan mengendarai helikopter, Menteri Kesehatan tiba di lapangan Konggoasa Kolaka dan disambut langsung oleh Bupati Kolaka, unsur Forkopimda, serta anggota Komisi 9 DPR RI, Haji Ahmad Safei, yang juga merupakan mantan Bupati Kolaka 2 periode. Menkes kemudian bertolak ke RSBG Kolaka di Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, untuk meninjau sekaligus meresmikan gedung Tower 3 RSBG. Di lokasi, Menteri disambut tarian adat serta antusias ratusan tenaga kesehatan. Bupati Kolaka Haji Amri, menyampaikan bahwa rumah sakit ini mulai dibangun sejak tahun 2016 dengan total anggaran hampir 500 miliar rupiah, berasal dari dana CSR, APBD, dan Kementerian Kesehatan. RSBG kini berstatus tipe C dengan akreditasi paripurna, memiliki 283 tempat tidur, serta 31 dokter spesialis. Rumah Sakit Benyamin Gulukolaka. Pertama, pembangunan dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada tahun 2016, yang pencanangannya oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara di masanya, dan dibangun pada era pemerintahan Bupati Kolaka Haji Ahmad Safei SHMH dan Wakil Bupati Kolaka Haji Muhammad Jayadin SEMI. RSBG Kolaka terdiri dari atas 3 tower dengan rincian pembangunan dan sumber biaya sebagai berikut. Tower pertama, groundbreaking di tahun 2016. Sumber pendanaan dari CSR PT Antam Tbk Pemala. Dana alokasi umum melalui APBD dan dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan dengan nilai total anggaran sebesar 182 miliar yang ditawar dari Pak Menteri. Kemudian Tower 2, sumber pendanaan dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan dengan nilai total anggaran kurang lebih 141 miliar. Kemudian Tower 3, sumber pendanaan dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan dengan total anggaran kurang lebih 144 miliar, sehingga total anggaran pembangunan dari tower pertama, kedua, dan ketiga berjumlah kurang lebih 488 miliar. Status rumah sakit tipe C dengan akreditasi paripurna tahun 2023. Kemudian jumlah tempat tidur sebanyak 283 tempat tidur dengan dokter spesialis kurang lebih 31 dokter spesialis. Dalam sambutannya, Bupati juga memperkenalkan program Kartu Sehat Beramal, yang mengaktifkan kembali ribuan peserta PBI yang sempat dinonaktifkan oleh BPJS. Program ini juga mencakup bantuan biaya bagi keluarga pasien yang dirujuk ke luar daerah. Izinkan kami juga menyampaikan kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa salah satu fokus pembangunan di era kepemimpinan kami adalah di bidang kesehatan. Dan beberapa waktu lalu, di momen perayaan HUT Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kabupaten Kolaka, kami telah meluncing Kartu Sehat Beramal, di mana ruang lingkup Kartu Sehat Beramal sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan sekitar 4.820 peserta PBI yang kepesertaannya telah dinonaktifkan oleh BPJS. Yang kedua, menyiapkan biaya pelayanan kesehatan di luar pertanggungan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan bagi warga Kabupaten Kolaka, terutama keluarga yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga, dengan Kartu Sehat Beramal ini Pak Menteri, insya Allah kami menyiapkan biaya pendampingan keluarga bagi pasien yang akan dirujuk ke Kendari, Makassar, dan sekitarnya. Sementara itu,
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. Ia menyampaikan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan dilengkapi fasilitas kesehatan untuk menangani penyakit mematikan seperti stroke, jantung, kanker, gagal ginjal, serta kesehatan ibu dan anak. Alat-alat dan orang-orang yang kita kasih, itu kita sesuaikan dengan penyakit penyebab kematian paling tinggi yang ada di Indonesia. Nomor 1 orang Indonesia itu Bapak Ibu meninggalnya karena stroke, itu nomor 1. Nomor 2 karena serangan jantung. Nomor 3 karena kanker. Kanker perempuan, kanker laki beda. Kanker perempuan penyebab kematian nomor 1 itu kanker payudara. Penyebab kematian nomor 2 wanita kanker serviks. Laki-laki penyebab kematian kanker nomor 1 paru, nomor 2 kanker usus. Kematian yang nomor 4 paling besar adalah ginjal. Nomor 5 adalah ibu dan anak. Itu sebabnya Kementerian Kesehatan strateginya memastikan 514 kabupaten kota bisa melayani dan menyembuhkan orang kena sakit stroke, jantung, kanker yang 4 tadi, ginjal, dan ibu dan anak. Kalau bisa tidak usah dirujuk lagi ke kota lain. Karena khususnya untuk penyakit stroke sama jantung itu ada golden period, ada jamnya. Yang saya diajarin katanya kalau stroke itu di bawah 2 jam, kalau jantung di bawah 6 jam. Kalau di bawah 2 jam, nggak mungkin orang kena serangan stroke di Kolaka harus dibawa ke Kendari. Udah telat, wafat. Itu sebabnya kita berikan alat ke seluruh kabupaten kota. Banyak yang bilang ini proyek mercusuar, pasti dengar lah. Kesnya itu tidak terlalu populer di kalangan tertentu gitu ya. Tapi itu harus dilakukan, kalau nggak meninggal orang-orang. Itu sebabnya penanganan stroke itu kita kasih di kabupaten kota harus bisa. Fasilitas seperti CT scan, mamografi, dan alat hemodialisis akan tersedia secara bertahap hingga tahun 2027. Menkes menegaskan bahwa ini bukan proyek mercusuar, melainkan kebutuhan nyata demi keselamatan rakyat. Jadi, itu yang pertama kenapa kita mau masukin alat dan orang-orang. Masalah saya, alat ini akan selesai di tahun 2027. Jadi seluruh rumah sakit kabupaten kota termasuk Kolaka itu pasti punya CT scan, pasti punya mamografi, pasti punya cath lab, gitu ya. Pasti punya cytotoxic drug cabinet buat kemoterapi, pasti punya lab patologi anatomi yang namanya immunohistochemistry, pasti punya yang namanya hemodialisa, gitu ya. Pasti punya yang apa tuh namanya lagi untuk anak-anak tuh picu-picu dan peralatan-peralatan lainnya, gitu ya. Dan pasti dilengkapi dengan alat untuk operasi ginjal. Itu pasti. Anggarannya sudah ada. Deployment 3 tahun ke depan, itu seluruhnya akan diberikan. Setelah memberikan sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemudian menandatangani prasasti sekaligus meresmikan gedung Tower 3 RSBG yang ditandai dengan pengguntingan pita. Setelah itu, dilanjutkan dengan mengunjungi sejumlah ruangan gedung, mulai lantai 1 hingga lantai 5 gedung RSBG Kolaka. Saat diwawancara oleh sejumlah awak media, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa awalnya ia hanya meminta foto dari Bupati Kolaka, yang menyebut bahwa gedung rumah sakit RSBG Kolaka dibangun dengan baik menggunakan dana DA. Setelah datang dan melihat langsung, ia mengakui bahwa rumah sakit tersebut memang dibangun dengan sangat baik. Ia menilai, sangat jarang dana DA menghasilkan pembangunan sebaik ini. Menkes pun berharap, saat alat-alat dari pusat dikirim, pemerintah daerah dapat menyiapkan SDM yang memadai agar pemanfaatannya optimal. Di Kolaka Timur, tapi Pak Bupati ini persisten sekali kontak saya supaya meresmikan yang di Kolaka. Kebetulan juga ada bantuan Kemenkes di sini. Waktu itu saya minta fotonya, lihat dulu kayak gimana. Saya ternyata bagus. Jadi saya terus terang jarang ya dana yang dikasih oleh Kemenkes lewat di angka fisik itu jadinya kayak gini nih sangat jarang. Jadi begitu lihat fotonya saya bilang ya udah deh nanti saya makin siap, dan saya lihat aslinya
benar-benar sama bagusnya seperti yang ada di Polda. Saya mengucapkan selamat ya Pak Bupati, dia butuh beberapa bantuan tambahan karena sekitar 3 tahun ke depan kita akan masih banyak akses ke RSUD Kabupaten Kota. Nah, saya bilang nanti kalau aksesnya udah datang, peraturan dari pemerintah pusat, tolong orang-orangnya karena atas itu kan juga ada dokter spesialis aja kita bisa tolong. Kita juga ada beasiswanya, bisa cari di sekolahnya. Tapi yang kita butuhkan adalah izin dari beliau supaya putra putri daerahnya diperbolehkan. Siap. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, RSBG Kolaka menjadi bukti bahwa pemerataan layanan kesehatan bukan hanya harapan, tapi sedang diwujudkan. Bersama Buletin News TV, Andi Hendra dari Kolaka mengabarkan.